Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya, yaitu melumasi menolak lupa masa-masa berorganisasi. Dalam kali ini, pertemuan kali ini kita kedatangan dengan saudara Piki. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mempersilakan untuk saudara Piki memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, mulai ya. Perkenalan diri nih ya. Ya, Apa aja nih yang perlu dikenalin? ya mungkin dari nama, alamat, riwayat pendidikan sekolah mungkin. Sama riwayat pendidikan juga ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Vicky ya. Saya tinggal di Kampung Kedung, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga ya, di Tangerang. Oke, lebih jauh lagi tentang pendidikan saya mungkin dari SD, dari SDN Kedung Jaya, SMP-nya di SMP Negeri 1 Teluk Naga, kemudian melanjutkan ke SMA di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, dan lanjut ke pendidikan tingginya di Bandung, di UN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan pendidikan fisika. Kalau boleh tahu, ini masih dalam masa perkuliahan atau sudah lulus? Nah, kebetulan saya baru aja sidang bulan Februari kemarin, jadi sudah lulus ya, sudah dinyatakan lulus, cuman belum wisuda aja. Oke, itu kan tadi riwayat pendidikannya ya. Ini kan konten melumasi menolak lupa masa-masa berorganisasi. Saya mungkin langsung saja kali ke topik pembahasan kali Bang ya. Oke. Topik pembahasannya itu saya yang pertama, untuk pertanyaan pertama, kapan pertama kali Abang tertarik ikut berorganisasi? Oke, berarti pertanyaannya mengarah ke menceritakan perjalanan saya Iya, boleh. mengikuti organisasi gitu ya, dari sejak dini mungkin. Oke, mungkin kalau dari SD belum tertarik organisasi, tapi saya sudah mulai mengikuti kegiatan walaupun dibilang tidak aktif gitu ya. Di SD udah pernah ikut kegiatan pramuka misalnya. Ada dulu kegiatan kepramukaan, nah tapi cuman hadir 1 atau 2 kali, jadi dianggap tidak aktif lah ya. Kemudian di SMP baru saya mulai mengikuti kegiatan organisasi karena memang di sana ditawarkan, jadi saya memilih ya mengikuti alur yang ada. Nah, di sana saya ikut organisasi Paskibra, kemudian futsal ya. Kalau futsal memang karena hobi, kalau Paskibra memang karena saya pernah tertarik dalam hal itu, jadi saya mengikuti. Kemudian saya lanjutkan di SMA-nya ya, masih linear lah sedikit dari pengalaman di SMP, yaitu Paskibranya saya lanjutkan, jadi di SMA saya Paskibra lagi. Kemudian saya juga ikut serta di kegiatan OSIS MPK ya, ikut jadi anggota. Kemudian saya juga ikut organisasi Rohis ya, Rohani Islam. Nah, kebetulan di situ saya berkembang di situ ya, atau bisa dikatakan besar di situ ya, karena di kelas 11-nya juga menjabat sebagai ketua. Lanjut ya ke kampus. Langsung lanjut mungkin ke perkuliahan. Nah, di kampusnya dilanjutkan lagi ya. Saya biasanya memang seperti itu, kalau misalnya saya pernah belajar di SMA-nya, saya lanjutkan di pendidikan berikutnya ya. Misalnya di kepaskibraannya saya ya, dari organisasi yang bentuknya semi militer, saya lanjutkan ke unit kegiatan mahasiswa protokoler mahasiswa di Pramuka UN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian saya juga aktif di kegiatan OSIS di SMA-nya ya. Kalau di kampusnya namanya ada Himpunan Mahasiswa. Di saya namanya ya Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika. Kemudian nah ini yang tempat saya besar juga, yaitu di unit pengembangan tilawatil Quran. Ya, jadi di kampus saya ikut unit kegiatan mahasiswa yang di dalamnya ada pengembangan tilawatil Quran seperti itu. Oke, itu kan riwayat organisasi dari saudara Vicky ya. Selanjutnya saya ingin tahu nih Bang, dari SD cuma ikut-ikutan di pramuka tuh Bang ya, ibaratnya belum aktif lah ya. Terus di SMP udah ikut Paskibra sama futsal. Nah, di Paskibra sama futsal itu berarti awal mulanya mendapatkan motivasi tuh untuk serius berorganisasi. Betul.
Nah, kalau boleh tahu apa sih motivasi Bang Vicky ini untuk ikut organisasi? Oke. Jadi perlu saya jelaskan juga ya. Jadi memang di masa-masa apa ya, bukan remaja itu ya, masih anak-anak mungkin ya, mendekati remaja. Memang macam-macam. Setiap orang punya tujuan dan keinginan macam-macam. Nah, kebetulan saya itu dulu mulai tertarik ingin berinteraksi dengan kawan-kawan, ikut dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu memang di SMP, di kegiatan Paskibra. Nah, di sana memang saya tertariknya karena mungkin saya merasakan ada kenyamanan di sana, ada manfaat yang saya dapatkan. Nah, kemudian ada keinginan untuk melanjutkan. Kenapa? Karena memang sudah diingatkan bahwa kegiatan ini terus berlanjut dan ada di misalnya di SMA ada, misalnya Paskibra nanti akan ada di SMA-nya ada. Dan salah satu motivasinya juga karena memang dulu ada kegiatan 17-an ya di sekolah itu. Wah, ngelihat ada Paskibra misalnya di lapangan kecamatan gitu ya, ada pengibaran. Akhirnya tertarik untuk melanjutkan. Jadi Lagi tampil gitu anak iya, Paskibra. ada itu salah satunya ya, mungkin nanti jadi contoh buat motivasi saya di kegiatan yang lain. Jadi memang karena ada keinginan yang ingin saya capai gitu ya. Jadi itu motivasi saya ya, yang membuat saya ingin terus melanjutkan kegiatan berorganisasi seperti itu. Nah, itu kan dari di SMP tuh Paskibra dengan futsal. Di SMA tadi ikut OSIS, MPK, Rohis, dengan satu lagi apa tadi Bang? Paskibra juga ya. Iya. Nah, itu kan artinya ikut 3 organisasi sekaligus. Apakah tidak bentrok tuh Bang? Oke, mungkin ini perlu saya ceritakan ya. Yang jelas semua kendala rasa ada di situ ya. Dari mana ngejelasinnya? Oke, ikut 3 kegiatan sekaligus ya. Tapi sebenarnya tidak sekaligus. Ada beberapa yang saya pilih ya di setiap tingkatan ya. Jadi kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Oke. Jadi pertanyaannya apa? Untuk membagi waktu dari 3 Oke, ekskul membagi itu waktu gimana berarti tuh? ya. Oke, dari kelas 1 misalnya, dari kelas 11 ya berarti ya. Kelas 11 saya itu semuanya saya ikuti ya. Nah, jadi ibaratnya emang karena dulu saya masih tahap remaja awal, jadi Masih suka ikut belum begitu dewasa lah. Jadi pemikiran masih belum terkontrol. Jadi akhirnya apa? Punya keinginan ikut. Nah, nanti saya ceritakan gimana saya nanti mensikapinya ketika sudah agak sedikit memahami. Jadi awal-awal saya seperti itu, memang banyak keinginan ya. Saya nggak tahu apakah itu bagus atau enggak. Awalnya seperti itulah, banyak keinginan. Saya ingin, yang saya katakan tadi, saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Paskibra saya ingin lanjut lagi. Kemudian karena saya juga termasuk orang yang ingin punya jati diri gitu ya. Jadi semenjak kelas 10 ya, maaf tadi salah. Dari kelas 10 mungkin saya termasuk orang yang ingin dianggap lah, orang kan bahasanya seperti itu ya. Orang yang ingin mencari jati diri itu ya, bahasa simpelnya mah ingin dianggap. Jadi dalam sebuah perkumpulan atau misalnya dalam sekolah itu di kelas lah, ingin dianggap, ingin punya peran. Nah, akhirnya saya juga gabung ke organisasi-organisasi, diantaranya OSIS MPK. Saya juga pengen ikut karena kelihatannya keren gitu ya, banyak. Kemudian kelihatan kerennya itu dari ini ya, kalau masuk sekolah itu ada apa? Ada MOS ya, ada MOS atau itu bisa kenalan dengan ospek gitu lah ya. mahasiswa baru siswa Nah, baru. ngeliat kakak-kakak tertarik. Kemudian juga karena saya basicnya pesantren, saya dari SMP kelas 3 udah mulai pesantren. Jadi ada juga niat ingin mengembangkan ilmu yang sudah saya pelajari. Nah, kebetulan di SMA juga ada Eskul Rohani Islam, akhirnya saya ikut. Jadi semuanya saya ikuti, Paskibra, OSIS, Rohis saya ikuti. Nah, akhirnya udah tiga-tiga diikuti. Nah, akhirnya baru kerasa bagaimana rasanya Sulit terlalu membagi banyak waktu. Kegiatan, sulit membagi waktu, bentrok ini bentrok itu. Pasti ya, yang namanya kegiatan, setiap organisasi punya kegiatan masing-masing dan waktunya tidak bisa diatur sesuai keinginan kita. Setiap organisasi punya waktu masing-masing. Akhirnya sulit membagi waktu, terjadi bentrok. Nah, baru dari situ merasakan bahwa baru memang
Jadi memang tidak bisa dipaksakan ya, tidak bisa memaksakan tindak. Akhirnya pas di kelas 11 saya tetap mengikuti semuanya, yaitu Paskibra dan Rohis. Cuman OSIS aja saya udah mulai tidak mengikuti. Saya fokus di Rohis karena di Rohis saya saat itu dipercaya sebagai ketua gitu. Di Paskibra tetap aktif namun tidak seaktif di Rohis ya, karena memang ada amanat lebih yang dipercayakan kepada saya di Rohis. Akhirnya saya mulai kelas 11 sudah mulai memfokuskan pandangan saya terhadap satu organisasi, yaitu di Rohis ya. Tapi tetap menjalin kekeluargaan di misalnya di Paskibra, di SOS MPK-nya seperti itu. Oke, itu tadi kan di OSIS MPK menjadi anggota biasa kali Bang ya? Iya, Anggota biasa. biasa. Di Paskibra juga anggota biasa. Nah, di Rohis menjadi ketua. Nah, sekarang saya ingin tanya nih Bang, selama menjadi ketua di Rohis ada gak sih kenangan pahit atau yang tidak bisa dilupain bersama teman-teman, dan juga kenangan manis yang tidak bisa dilupain? Mungkin keluh kesah ya, Iya. atau sukacita di organisasi gitu ya. Mungkin perlu saya ceritakan juga nih dari awal ya, dari SMP mungkin ya, biar nanti teman-teman bisa memahami keluh kesah saya yang saya rasakan gitu selama berorganisasi. Nah, dari SMP juga sebenarnya saya sudah merasakan keluh kesah di organisasi ya, di antaranya monoton ya, tau ya, yang namanya kegiatan anak sekolah gitu ya, kegiatannya belum begitu kreatif, jadi itu aja. Akhirnya setiap orang pasti merasa jenuh Ya, bosan. itu, bosen atau seperti itu. Nah, itu di SMP udah merasakan seperti itu ya, karena memang biasanya kegiatan di SMP itu bagaimana dengan keaktifan dari pembinanya biasanya, atau sebelumnya dari pembinanya yang membinanya. Kalau anak-anak mah biasanya melaksanakan aja seperti itu. Nah, mungkin di SMP seperti itu. Nah, baru ke SMA baru mulai berkembang lagi. Ini udah mulai diserahkan sepenuhnya kegiatan kepada siswa. Akhirnya besar atau kecilnya suatu organisasi, maju atau tidaknya suatu organisasi ya ditentukan oleh keaktifan anggotanya. Akhirnya di SMA mulai berkembang lagi. Akhirnya keluh kesah yang dirasakan bukan hanya sekedar bosan lagi. Nah, di sana udah mulai muncul, ini dari keluhnya dulu mungkin ya. Iya, boleh. Dari dukanya dulu ya. Mungkin di sana udah ada rasa monoton lah, mungkin karena programnya yang begitu-begitu aja. Dari alumni-alumninya gitu mungkin. Iya. Dari saya. Dan mungkin juga ada ada rasa tidak dihargai ya. Mungkin di sana juga kan kita saling berinteraksi, mungkin suatu saat kita diminta pendapat, kemudian pendapat kita tidak dihargai. Nah, itu dia yang bikin tidak nyaman atau sakit hati gitu ya, kasarnya. Kemudian ada pernah juga sampai konflik gitu ya. Konfliknya dalam hal seperti apa nih? Ya, biasa karena beda pendapat sama teman, akhirnya saling memperkuat argumen, akhirnya ribut ya. Walaupun ributnya tidak sampai ke tangan gitu ya, cuman kata-kata aja. Akhirnya di situ terjadi konflik. Nah, itu di situ saya merasakan sampai pernah berkali-kali nangis saya itu ya. Kebetulan dulu jadi ketua Rohis. Saya sering kali nangis di situ. Itu udah posisinya udah jadi ketua Rohis. Jadi ketua, ya. Nah, mungkin saya dulu juga saya pernah dikasih motivasi oleh senior gitu. Katanya kalau misalnya ente ikut organisasi tapi belum pernah nangis, berarti belum jadi ya. Belum jadi seorang organisatoris. Nah, jadi itu adalah ujian yang mungkin perlu kita lalui ketika mengikuti organisasi ya. Karena di sananya terjadi interaksi, jadi wajar saja kalau misalnya di dalam intern organisasi ada konflik atau ada ribut, ada berkelahi segala macam. Nah, kalau senangnya ini ya yang mungkin perlu teman-teman ketahui ya, biar jadi motivasi ya. Iya, benar. Jadi mungkin sebelum senang atau manfaat dari organisasi itu relatif ya. Relatif itu maksudnya bagaimana kalian memiliki tujuan ketika masuk organisasi gitu. Ketika kalian tujuannya memang tidak seperti kebanyakan orang, misalnya hanya masuk organisasi hanya ingin ikut-ikutan aja karena nggak ada kegiatan, mungkin kesan manfaat atau kesan-kesan yang didapatkan juga nggak akan seperti apa yang orang-orang harapkan ketika memang dia punya tujuan masuk organisasi gitu ya, mungkin maksudnya ya. Jadi gini, kalau misalnya
kebanyakan orang ikut organisasi karena ikut-ikutan teman. Ya mungkin yang dia dapat itu aja, dia senang-senangnya main-mainnya gitu. Jadi ketika dia udah nggak nyaman ya udah pergi begitu saja. Akhirnya apa, nggak ada manfaat yang dia dapatkan. Kayak mungkin sebelum kesana ya, saya ingin menjelaskan nih tentang perumpamaan orang masuk organisasi ya. Jadi orang yang masuk organisasi itu ibarat orang yang masuk ke dalam laut ya. Ketika kita masuk ke dalam laut menyelam, nah kita punya kemampuan untuk menyelam, untuk bertahan di dalam air, kemudian bisa beradaptasi di sana. Maka banyak sekali kemanfaatan yang bisa didapatkan. Di dalam laut bisa kita dapat ikannya, bisa kita dapat hewan-hewan lainnya, tanaman-tanamannya yang bermanfaat. Bahkan terlebih lagi kita bisa dapat barang yang paling berharga di laut, yaitu apa? Intan. Mutiara ya, intan mutiara. Itu kalau misalnya kita masuk ke dalam laut menyelam dengan tujuan ya, bisa menyesuaikan, punya skill, bisa mendapatkan manfaat dalamnya. Berbeda lagi ketika kalian masuk ke dalam laut tapi kalian tidak punya kemampuan untuk bertahan. Misalnya di dalam kalian kehabisan oksigen, tidak bisa berenang. Akhirnya yang ada apa? Bukan manfaat yang kalian dapat, bukan keuntungan yang kalian dapat. Bisa jadi kalian mati tenggelam atau dimakan hiu misalnya. Kerugian bagi diri dia sendiri. Kerugian bagi diri dia sendiri. Nah, sama seperti di organisasi, ketika kalian masuk ke organisasi, ketika kalian mampu beradaptasi di dalamnya, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekitar. Kemudian kamu juga misalnya bisa menyesuaikan ya dengan keadaan sekitar, maka banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan kayak gitu. Manfaat-manfaat yang akan kamu dapatkan. Berbeda halnya dengan kalian yang masuk organisasi mungkin dengan tujuan yang tidak tepat atau tidak baik ya. Yang ada kalian masuk organisasi ya mungkin hanya bisa menambah musuh misalnya, karena sikap kalian yang kurang baik misalnya, malah jadi nambah musuh, malah jadi nambah masalah misalnya. Mungkin gambaran seperti itu. Makanya manfaat yang dirasakan oleh seseorang yang mengikuti organisasi itu tergantung dari niatnya. Karena saya senang bergaul dengan orang, jadi ketika saya masuk organisasi, apa kesannya? Yaitu saya senang bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar, lebih banyak teman seperti itu. Kemudian bisa berinteraksi dengan baik ya. Jadi kalau orang masuk organisasi minimal dampaknya punya banyak teman lah, seperti itu. Selanjutnya nih Bang ya, saya ingin tanya nih, tadi kan SD, SMP, SMA itu masih di sekitar Teluk Naga. Nah tadi sempat dengar Abang nerusinnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Iya. Nah UIN berarti kan di Bandung tuh, otomatis Abang di sana merantau sendiri. Nah Abang di sana tinggalnya di mana bisa sampai ikut beberapa organisasi yang ada di dalamnya? Oke. Jadi kalau cerita saya berorganisasi di Bandung ya, di UIN di Bandung. Nah, kebetulan saya juga di sana sambil pesantren juga ya. Jadi saya tinggal di pesantren kemudian kuliah. Namun sambil kuliah saya juga ikut kegiatan-kegiatan di sana. Nah, ini yang menurut saya paling berat ujiannya ya dibanding SMA. Kalau di SMA belum seberapa, karena di sekolah itu kegiatannya dari pagi sampai siang misalnya, itu belajar aja, organisasi pulang sekolah kayak gitu ya. Berbeda dengan kegiatan di kampus yang jadwalnya memang tidak menentu ya, jadwal kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Namun kegiatan mahasiswa ya, kegiatan namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi bahasanya fleksibel mungkin. Kuliah organisasi tetap jalan seperti itu. Walaupun memang kendalanya sangat banyak, bentrok ini itu pasti terjadi. Nah, itu ya disitulah diuji tentang keprofesionalan kita dan tentang totalitas kita dalam menjalankan amanah mungkin di organisasi seperti itu. Itu untuk mengikuti organisasi yang tadi Abang sebutin seperti UPTQ ya. UPTQ terus protokol
sama Himpunan mahasiswa. Hima, ya, himpunan mahasiswa. Nah, abang juga kan selain mengikuti organisasi itu tinggalnya di pesantren ya. Bukankah di pesantren itu peraturannya sangat ketat yang tidak bisa sembarang keluar masuk? Nah, bagaimana bisa memanajemenkan waktu dengan 3 organisasi sekaligus perkuliahan abang tetap berjalan? Oke. Nah, tentu saja mungkin di awal-awal saya mengalami banyak kendala ya. Sama yang saya rasakan ketika SMA ya, sama. Bentroknya sama. Tapi di sana kan memang yang diujikan kepada kita itu tentang profesionalitas. Nah, itu dia. Ada yang namanya proporsionalitas dan profesionalitas. Proporsi itu bagaimana kita menempatkan sesuatu ya, menempatkan sesuatu misalnya dalam bentuk amanah, misalnya kita bagi-bagi atau dalam bentuk waktu ya, bagi-bagi waktu, menempatkan tugas. Nah, itu diatur dengan matang gitu ya. Nah, mungkin itu, sebagai mahasiswa harus bisa seperti itu. Di awal-awal saya mungkin sangat terkendala ya, jadi saya juga sama di semester ya, bahasanya semester ya, atau tingkat kalau di kuliah itu semester 1, semester 2 atau tingkat 1 sama 2. Saya juga mengalami berbagai kesulitan ya, di antaranya mungkin banyak bentrok ya. Dia udah mah saya di di pesantren, kuliah tetap normal dari Senin sampai Jumat. Nah, di luar itu tetap kegiatan. Nah, akhirnya keteteran bahasanya ya, keteteran. Nah, akhirnya saya di situ tidak ada yang total, tidak ada yang full ya. Akhirnya di UPTK nggak maksimal, kemudian di Hima juga kurang maksimal, di protokol juga kurang maksimal karena memang saling berbenturan seperti itu. Nah, dari sini saya dapatkan pelajaran gitu ya, ini mungkin buat teman-teman juga yang mungkin belum mengalami hal tersebut. Nah, ini pembelajaran juga buat teman-teman. Jadi yang namanya organisasi itu jangan berdasarkan keinginan gitu ya, harus terukur gitu. Jangan pengen ini ikut ini, pengen itu ikut itu. Nah, itu sikap seperti itu sebenarnya kurang profesional ya. Karena saya merasakan sendiri ketika mengikuti banyak kegiatan, akhirnya apa? Nah, itu yang tadi saya sebutkan, tidak ada yang maksimal satupun. Jadi ketika kita sudah meranjak tahap awal dewasa gitu ya, itu seharusnya pemikiran kita itu sudah mulai terpusatkan bagaimana kita bisa mengabdi, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada suatu komunitas secara totalitas. Nah, itu yang jadi poin adalah totalitas. Jadi percuma ketika kalian ikut aktif di mana-mana misalnya, tapi hanya sebagai ikut-ikutan aja, peran kalian apa gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan dari setiap orang adalah manfaat kan ya, bisa bermanfaat kepada teman-temannya, kepada orang sekitar. Nah, bagaimana bisa orang bisa bermanfaat ketika dia hanya bisa menyisihkan waktu sedikit saja untuk berinteraksi di tengah komunitas. Ya, jadi nggak masuk akal kan ya. Nah, jadi dari situ saya udah mulai ya, dari tingkat 1 ke tingkat 2 misalnya, saya udah mulai memfokuskan diri kemana arah saya yang akan saya tuju gitu ya, atau saya akan menentukan fokus saya di mana fokus saya. Akhirnya apa? Untuk Hima saya stop, dalam arti saya hanya 1 periode saja. Kemudian di protokol juga tetap jadi anggota, namun tidak sebagai anggota aktif ya. Jadi saya tetap ada kegiatan tapi tidak sebagai anggota aktif atau pengurus seperti itu. Nah, saya fokuskan diri di UPTK. Nah, disitulah baru pembelajaran sesungguhnya saya dapatkan, bagaimana kita bisa totalitas, bagaimana kita bisa berperan aktif dalam suatu organisasi. Seperti itu mungkin. Nah, di UPTK ini Bang Piki punya jabatan tertentu gak? Nah, iya. Jadi di UPTK di tahap pertama saya anggota, di tingkat kedua saya udah mulai jadi pengurus, tingkat ketiga baru saya jadi sebagai ketua bidang. Nah, jadi perlu saya ceritakan ya, jadi UPTK ini di kampus UIN Bandung ini salah satu organisasi yang besar gitu ya, anggotanya juga banyak. Jadi salah satu organisasi yang dipandang lah, di banyak yang melirik di kampus seperti itu. Nah, jadi memang perjalanannya untuk menuju, kalau misalnya Anda punya cita-cita ingin jadi ketua misalnya, punya peran penting di sana, nah banyak perjalanan yang harus dilewati ya. Kebetulan saya juga emang dari tingkat 1-nya
tidak apa ya, Udah fokus di sana kali. iya tidak maksimal gitu. Akhirnya saya mengikuti sebagaimana alur yang sudah ada aja. Nah, akhirnya saya fokus di sana. Nah, akhirnya saya di tingkat 3 gitu ya. Semester berarti semester 5 semester 6 ya. Iya, 5-6. Nah, disitu saya sudah mulai memiliki peran ya. Karena memang tujuannya di situ ya, tujuan berorganisasi seperti itu. Anda harus punya peran di sana. Jadi saya dipercayai memegang amanah sebagai ketua bidang. Kemudian UPTG itu singkatan dari apa sih, Bang? unit pengembangan Tilawatul Quran. Dia itu termasuk organisasi internal aja atau mencakup eksternal juga sih? Dia termasuknya internal. Oh, internal saja. Jadi di kampus itu ada 2, ada unit kegiatan mahasiswa bukan maksudnya apa ya? Ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler ya kalau di kampusnya. Bahasa di kampusnya apa ya? Pokoknya mah ada organisasi inter, ada organisasi ekstra gitu ya. Nah, UPTG ini termasuk ekstra, ada di dalam lingkungan kampus. Jadi segala apa ya, keputusan, kebijakan atau anggaran juga itu berada di naungan kampus gitu. Tapi dia punya jaringan juga di kampus-kampus lainnya. Terus saya ingin tanya nih, Bang. Abang kan di pesantren ya kuliah. Terus juga ikut 3 organisasi. Nah, untuk perkuliahan sendiri menurun gak sih per nilai, entah itu nilai mata kuliah ataupun dari nilai absennya? Oke. Yang jelas gini ya, kalau misalnya kita punya tujuan dan tujuannya banyak ya. Nah, tetap kita mengukur kemampuan diri ya. Tidak bisa memaksakan diri terhadap apa yang kita jadikan tujuan seperti itu ya. Orang yang banyak keinginan itu akan sulit untuk mencapainya ketika dia memang tidak totalitas. Nah, sementara totalitas bisa didapatkan dengan fokus terhadap satu tujuan gitu ya. Ya tetap itu ada resikonya ya. Jadi kalau misalnya saya mengikuti semuanya, tidak ada yang total satupun, tidak ada yang maksimal satupun. Akhirnya berdampak ya. Di awal-awal saya mungkin di pesantrennya saya kurang ya, saya terlalu aktif di luar. Nah, kalau kemudian sudah mulai ke tingkat 2 misalnya, saya sudah mulai aktif lagi di kegiatan kampus juga, akhirnya berdampak juga ke perkuliahan. Tapi dampaknya itu dalam arti keaktifan ya gitu ya. Alhamdulillah saya kalau misalnya nilai perkuliahan itu sama sekali tidak mengganggu kepada Kegiatan di luar perkuliahan itu. Terbalik ya. Terbalik. Jadi kegiatan di luar kita kegiatan organisasi sama sekali tidak mengganggu terhadap nilai perkuliahan gitu. Ya. Jadi kalau bagi saya pribadi ya, mungkin beda lagi kalau orang lain, tidak mengganggu karena memang ketika menjalani organisasi sambil kuliah saya tetap memprioritaskan kuliah ya. Ini yang harus diterapkan mungkin ya oleh setiap orang. Ketika kalian datang kemana-mana ke suatu tempat, tujuan awalnya dulu tentukan apa. Karena saya diamanahkan oleh orang tua untuk kuliah sambil mondok, prioritas saya itu gitu ya. Jadi saya tetap memprioritaskan kuliah, namun saya di samping itu tetap memanfaatkan waktu untuk mengikuti organisasi seperti itu. Jadi sama sekali tidak mengganggu. Adapun yang mengganggu tetap ya setiap kuliah ada kendala. Nah, itu terkait dengan keadaan diri aja. Misalnya kebetulan di waktu itu saya banyak masalah atau misalnya lagi malas ya. Jadi kalau misalnya kegiatan organisasi mengganggu perkuliahan, nah itu bagi saya sangat tidak ya. Jadi bahkan saya punya prinsip gini, kalau misalnya ada orang yang mengikuti organisasi tapi kuliahnya jadi kacau, nah berarti yang bermasalah bukan organisasinya tapi orangnya. Ada apa dengan Anda gitu ya. Berarti Anda cirinya tidak bisa membagi waktu dan tidak bisa profesional seperti itu. Oke, buat teman-teman ya, ini umum mungkin ya, atau misalnya ini juga baik buat teman-teman yang masih SMA juga nih ya, terutama buat kalian yang ingin baru tertarik ya
atau misalnya baru ingin masuk ke organisasi, saya ingin ngasih gambaran dulu ya, atau menceritakan dulu kronologisnya. Jadi memang banyak sekali orang yang menanyakan buat apa sih organisasi gitu ya, apa pentingnya organisasi gitu ya. Mungkin saya jelaskan dari penjelasan dosen saya ya. Jadi saya ketika kuliah bertemu dengan dosen yang memang dosen ini sangat killer, dan dia itu salah satu dosen yang hanya fokus ke akademik. Maksudnya fokus dengan pembelajaran, dia itu sangat benci sama mahasiswa yang terlalu aktif organisasi sehingga kuliahnya ketinggalan atau keteteran, sangat benci sekali. Namun suatu saat dia dalam perkuliahan berbicara seperti ini. Dalam perkuliahan itu membicarakan tentang kesuksesan seseorang gitu ya. Beliau memaparkan tentang penelitian ya. Dan memang penelitian ini sudah banyak sekali kita lihat ya, di Google juga banyak tentang faktor-faktor apa aja yang menentukan seseorang itu sukses. Itu dijelaskan oleh beliau. Nah, kalau kuliah itu kan nilai itu disebutannya IPK ya. Iya. Nah, beliau menyebutkan IPK itu nomor 14. Gitu ya. Jadi IPK itu enggak menentukan kesuksesan seseorang, atau nilai itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Kemudian dia menjelaskan menjelaskan dari penelitian yang dia paparkan itu ya. Jadi penelitian menyebutkan bahwa faktor pertama yang sangat menentukan kesuksesan seorang itu interaksi sosial. Nah, dari situ dosen saya menanya ke mahasiswa, memastikan seperti ini. Jadi yang paling penting yang menentukan faktor kesuksesan seorang itu interaksi sosial, bagaimana kita bisa berinteraksi dimanapun kita berada, baik di kampus, di asrama misalnya, di kampung, di tengah masyarakat. Kita mampu memiliki memiliki skill dalam berinteraksi sosial. Di situ dosen saya memastikan bahasa seperti ini. Ente pada ikut organisasi kan? Ya. Jadi seolah-olah dia memastikan bahwa mahasiswanya semuanya sudah mengikuti organisasi gitu. Jadi aneh kan ya, beliau salah satu dosen yang keras terhadap mahasiswa yang terlalu aktif di luar tapi kuliah keteteran, tapi dalam satu pertemuan dia mengatakan interaksi sosial adalah faktor yang paling utama dalam menentukan kesuksesan seseorang. Jadi intinya dia tetap mendukung gitu ketika ada mahasiswa yang mengikuti organisasi tapi tetap fokus dalam kegiatan perkuliahan seperti itu. Karena memang beliau juga menyadari yang paling penting itu bukan nilai, bukan pemahaman tentang pembelajaran di sekolah atau di kampus saja, tapi bagaimana kita bisa berinteraksi ya, bisa beradaptasi di tengah perkumpulan atau luasnya di tengah masyarakat. Karena memang orang yang sukses itu ya mereka yang punya manfaat di masyarakat. Bagaimana bisa orang hanya pintar saja tapi dia diam aja di masyarakat, bagaimana bisa dia bisa bermanfaat dan bisa sukses hidupnya, seperti itu ya. Jadi intinya pesan dari saya pribadi gitu ya, terkait bagi teman-teman yang mau masuk organisasi, itu ada dua kata-kata yang benar bagi saya ini benar-benar memotivasi saya. Itu yang pertama adalah muncullah di tengah kerumunan ya. Jadi dimanapun kamu berada, muncul. Nah, itu yang akan membuat kamu menjadi seorang yang berguna bagi teman-teman. Muncul dulu. Kata-kata yang kedua adalah jadilah yang terbaik dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kita berada, di situ kita aktif bergerak, muncul di tengah kerumunan, dan munculnya kita membawa kebaikan buat teman-teman atau buat orang-orang sekitar. Nah, itulah orang yang orang yang benar-benar berhasil atau sukses, seperti itu ya, atau disebut agent of change yang sesungguhnya. Mungkin cukup seperti itu. Oke, untuk video konten melumasi kali ini cukup sampai sini dengan saudara Piki. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.